Udah ya, kita mulai. Mulai jam 9 loh, sudah tap nih. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Oke, mana nih suaranya? Boleh dibuka dulu dong sebentar. Selamat pagi adik semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Nah, selamat pagi. Boleh ditutup lagi ya? Akhirnya boleh ditutup lagi. Selamat pagi. Oke, adik-adik, Kak Mulyadi mau tanya nih. Siapa yang hari ini sukacita angkat tangan? Wih, hebat ya, hebat. Semuanya sukacita. Siapa yang hari ini, ada satu pertanyaan lagi. Yang hari ini bersedih? Bersedih deh. Ada? Oh, ada juga yang bersedih ya. Kenapa? Sudah sarapan? Sudah ya, ada yang minum susu, ada yang makan roti, ada yang makan nasi. Hebat semua, good ya. Adik-adik, kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai yang kita harapkan adik-adik. Tapi adik-adik, kita harus tetap bersukacita. Oke? Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik. Padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Biasa, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. HP kebalik ya, sudah teringin nah. HP papa bawaan nih. HP papa mana? Ngarep ndi? Rano. Loh, mang sak gandeng. Selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
benar sekali ya adik-adik ya. Yesus kita memang luar biasa, hebat. Jadi adik-adik, tidak ada alasan kita bersedih ya. Yesus itu menggandeng kita adik-adik. Dia hanya sejauh doa. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya lagi bersedih. Loh, adik-adik, seperti itu Tuhan kita. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan sudah berkati, kasih kesempatan untuk boleh beribadah melalui Zoom. Tuhan berikan kekuatan juga untuk seluruh kru yang boleh mendukung untuk kebaktian Zoom ini. Dan juga pakai Kak Mulyadi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kayak mulut, lidah, telinga, tangan, kaki, hati kami. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi sudah dikatakan ya bahwa tidak ada alasan untuk kita bersedih loh. Sebab dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Tuhan menyertai kita. Baik waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berlari, waktu kita makan, waktu kita bekerja, sekolah. Kemana aja Tuhan itu selalu menyertai kita. Oke adik-adik, dimanapun kita harus sukacita dan senang. Kita akan pujikan pujian selanjutnya dengan duduk senang, berjalan senang. Oke, bisa semua ya? Hey, adik-adik. Adik-adik, dimanapun kita juga senang ya, dimanapun kita berada, patut menunjukkan sukacita karena ada Tuhan. Jadi adik-adik, kita ada ini punya tujuan mulia. Supaya apa? Bersama-sama Yesus kita lakukan bersama. Kita lakukan perkara yang besar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, wajib adik-adik, sebagai orang Kristen mencerminkan itu apa? Harus sama seperti Tuhan Yesus. Ngomongnya selalu baik, bertingkah lakunya selalu baik. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengenalkan juga Tuhan Yesus melalui apa tuh? Melalui perbuatan kita. Kita kalau disuruh mama, papa, tolong dong dek nyapu, nyapu. Tolong dong dek, ambil airnya di sana, ambil minumnya papa mama. Oh, kita mau dengan sukacita. Waktu orang lain lihat, siapa ya, anaknya siapa ya, kok disuruh-suruh itu mau taat. Terus kalau disuruh-suruh ibadah, itu cepet ibadah, cepet bergabung dengan Zoom ini. Terus apa? Mendengarkan dengan baik firman Tuhan ataupun bersama-sama pujian. Itu loh. Orang lain bisa melihat, anaknya Pak David, misalkan ya, anaknya Pak Supri, anaknya Pak siapa lagi tuh, banyak sekali, anaknya Pak Apate, Pak, gitu, hebat,
itu loh anak Tuhan yang hebat. Gitu ya adik-adik ya. Adik-adik, ayo kita kalau sebelah kiri kanan kita ada kakak, adik, atau papa, mama, kita tepuk. Ayo, mana nih? Tangannya mana nih? Tangannya. Lihat kan Kak Mulyadi ke atas tangannya. Nah, tangannya mana tuh? Lihat tepuk kiri kanan. Tepuk kiri kanan. Pak, ma, adik, kakak, Tuhan itu baik loh. Gitu. Coba lagi. Pak, Kak Mulyadi kepingin denger. Mic-nya boleh dibuka. Tepuk kiri kanan atau kanan yang kiri atau kanan kita kalau ada papa, mama, adik, kakak, tepuk. Pak, ma, adik, kakak, Tuhan itu baik loh. Tuhan Itu baik loh. baik loh. Yo, hebat sekali. Yo. Mama baik loh. Ditutup kembali ya. Mic-nya ditutup lagi. Mic-nya tutup lagi. Oke, adik-adik. Selanjutnya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Oke. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Oke adik-adik, tapi sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan berbagi kelas, untuk itu kita akan mendengarkan dulu pengumuman dari Ibu Terry ya. Ibu Terry, mari silakan. Seorang anak saudara kita sebentar hanya 13 yang
Ya, maaf Bu Teri, mungkin sinyalnya lagi enggak Saya ambil alih ya Bu Teri. Nah, saya Karisa akan mengumumkan ulang tahun untuk minggu ini, ya. Nah, untuk minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Ada yang merasa berulang tahun di sini? Tanggal 13 Oktober. Siapa ya? Oke, yang berulang tahun tanggal 13 Oktober adalah Kevi. Ore. Iya, tepuk tangan untuk Kevi. Selamat ulang tahun Kevi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Kevi. Oke, mari kita berdoa untuk teman kita yang berulang tahun dan berdoa untuk kita semua. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk teman kami, Kevi, yang berulang tahun pada tanggal 13 Oktober. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk Kevi, sehingga Tuhan sudah menyertainya selama 6 tahun. Tuhan berikan kepandaian, taat pada orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan berkati untuk kami boleh belajar dengan baik. Mungkin pada saat ini kami menghadapi ulangan-ulangan di sekolah, menghadapi tugas yang banyak di sekolah. Tuhan berkati kami untuk kami boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Terus berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam segala pekerjaannya, supaya boleh memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak Risa akan bagi kelas. Jika ada tulisan join, anak-anak langsung join ya. Happy. Halo Irfan, halo Darren. Halo, siapa Arcat? Halo Jenny. Halo Yeti, Sevanya, Lea, Karin, Rafael, Febe, Adonia, Kam, Michael. Nah, ini tadi Vio mau masuk, enggak bisa. Mungkin ada sinyalnya gitu ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Baik. Wah, hebat ya. Baik. Ya, senang Ibu kalau dengar anak-anak dalam keadaan baik. Sehat semua, apakah ada yang sakit hari ini? Enggak ada ya? Wah, puji Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sehat semuanya, itu harapan dan doa Ibu juga doa kita semuanya ya. Nah, anak-anak,
Masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ya, boleh dibuka mic-nya. Masih ingat, ada yang ingat cerita minggu lalu? Sakeus. Ya, betul. Sakeus. Kenapa Sakeus ya? Kenapa Sakeus ya? Iya, Sakeus pada waktu itu diceritanya dia tidak punya teman, dia kesepian gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu peduli sama Sakeus. Tuhan Yesus itu sayang sama Sakeus. Anak-anak, Tuhan Yesus itu peduli dan mengasihi semua orang. Ya, hari ini Ibu juga akan cerita bagaimana Tuhan Yesus itu sangat peduli. Dia mengasihi kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan Dia, termasuk orang yang sedang sedih, orang yang sedang kesusahan, gitu ya. Tuhan sangat peduli dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Ya, mau tahu cerita selanjutnya atau sampai di sini saja? Oke, kalau gitu kita akan persiapkan diri kita akan berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, siapa yang pernah bersedih? Pernah bersedih enggak? Nah, Katakan, pernah sedih, menangis? Nah, itu gambarnya. Pernah bersedih nggak? Ada yang pernah bersedih? Bisa dibuka mic-nya. Boleh menjawab. Iya, pernah ya. Kenapa kok bersedih? Apa penyebabnya kita bersedih? Apa penyebabnya kita bersedih? Karena nggak lulus ujian. Wah, gitu ya. Kenapa? diajak teman. Diajak teman. Bersedih ya. Sampai menangis. Nah, ada satu video, ayo kita sama-sama melihatnya. Ya. The doctor told me, I'm sorry, but Katie has expired. And he said, I'm sorry, but Emma has expired. Nah, anak-anak, itu video singkat, ya. Tapi itu menggambarkan suatu kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat tadi, kenapa kira-kira orang itu kok bersedih? Karena anaknya meninggal atau orang yang dikasihi itu meninggal, sehingga dia bersedih. Anak-anak pernah mengalami ini enggak? Orang-orang yang kita kasihi meninggal, ya, pergi ke surga, sedih enggak? Sedih. Kita bersama kita lagi, iya, sedih, gitu ya, sedih, menangis, gitu ya. Nah, anak-anak, kita akan melihat dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini ada seorang yang mengalami kesedihan. Dan karena apa dia mengalami kesedihan?
Yuk, kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 41 dan 42 dan ayat 49 sampai 56. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Ya. Alkitabnya semua disiapkan. Yang tadi sudah dibawa, kita akan membaca bersama-sama. Ya. Untuk ayat yang ganjil atau ayat yang 41 nanti anak cowok atau laki-laki yang akan membacakannya. Dan ayat 42, ayat yang genap, nanti cewek yang akan membacakannya. Ya, kita bergantian. Oke. Dibuka semua mic-nya, kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayat 41 sampai 42 dan 49 sampai 56. Yuk, silakan yang cowok duluan membacakannya. 2, 3. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon rumahnya. Supaya Yesus datang ke Badannya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan perjalanan itu seorang banyak. Ayat 49. Cowok. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah. Anakmu sudah mati. Janganlah kau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, tidak memperbolehkan seorang pun ikut Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Anak itu supaya semua orang menangis dan akan tapi Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati tetapi tidur. Jangan menangis, dia tidak mati tapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan ketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga akan terjadi itu. Nah, anak-anak, kita pasti sering dengar cerita ini kan, tentang Yairus. Siapa sih Yairus itu? Yairus ialah kepala rumah ibadah. Ya, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah di Galilea. Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan pada saat itu usianya 12 tahun. Tetapi anak Yairus ini lagi sakit keras dan dia hampir mati. Nah, anak-anak, kemudian Bapak Yairus ini pergi ke suatu tempat karena Tuhan Yesus datang ke tempat dia. Akhirnya Yairus ini mengundang Tuhan Yesus untuk ke rumahnya supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Ya, ada satu pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya karena Tuhan Yesus terkenal dia bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mau ke rumahnya Bapak Yairus ini, ternyata semuanya tidak berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena dalam perjalanan Tuhan Yesus ini banyak dikerumuni oleh orang banyak. Ya, jadi orang-orang ini pengen melihat Tuhan Yesus. Seperti apa sih Tuhan Yesus ini? Sehingga orang-orang berdesak-desakan semuanya. Karena orang banyak mendengar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan Tuhan Yesus mengajar sangat luar biasa. Orang yang hebat. Sehingga banyak orang yang pengen melihat Tuhan Yesus. Nah, begitu juga pada cerita minggu lalu ya, sama seperti cerita minggu lalu, ketika Tuhan Yesus pergi kemanapun gitu ya, pasti di situ akan banyak keramaian. Tuhan Yesus pasti dikerumuni oleh orang banyak. Nah, anak-anak saat Tuhan Yesus masih dalam perjalanan, akhirnya saudaranya Yairus ini datang. Dia memberitahukan bahwa anaknya Yairus ini telah meninggal. Nah, mendengar kabar itu, bagaimana perasaan Yairus? Pasti sedih sekali ya. Anak yang diharapkan, anak satu-satunya, dia sakit kemudian meninggal. Belum sempat mendapatkan pertolongan. Suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan dan memukul Yairus. Kenapa? Karena satu, anak itu adalah anak tunggal. Nah, maka dapat kita bayangkan ya, kalau anak tunggal, pasti orang tuanya dia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Anak satu-satunya, tidak ada saudaranya lagi, meninggal. Wah, sangat kehilangan sekali ya pasti orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak itu pada saat dia meninggal, dia berusia 12 tahun. Usia 12 tahun itu adalah usia menjelang masa kematangan sebagai wanita. Maka masa depannya masih panjang, tetapi kalau dia sakit dan meninggal, akhirnya masa depannya suram. Wah, tidak ada masa depan lagi. Sangat-sangat sedih. Tidak ada harapan lagi bagi Yairus bersama dengan istrinya. Dan yang ketiga, kenapa Yairus sangat bersedih? Pada saat itu, Yairus ini sebagai kepala dari sinagoge. Nah, tahu nggak sinagoge itu apa? Sinagoge itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Ya. Jadi kalau sekarang bisa disebut gereja gitu ya, tempat ibadah bagi kita semuanya. Jadi Yairus ini dia adalah orang yang bertanggung jawab mengatur sinagoge dan mengatur ibadah umum di rumah ibadah. Nah, anak-anak, pada waktu Yairus ini berada di puncak kesuksesannya, justru dia mengalami kesedihan. Karena apa? Karena anaknya ini meninggal. Nah, anak-anak, kalau kita melihat alasan yang seperti ini, pasti Yairus akan putus asa. Dia akan sangat-sangat bersedih. Mungkin bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya. Dia tidak bisa melupakan anaknya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar itu dan Tuhan Yesus melihat Yairus, apa tanggapan Tuhan Yesus? Nah, ini loh, lihat. Tuhan Yesus datang kepada Yairus dan Tuhan Yesus menenangkan dia. Dia bilang, jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini kepada Yairus, Tuhan Yesus itu bukan sekedar ngomong, ya, tetapi dia memberikan bukti atas apa yang dia sampaikan kepada Yairus. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus dan Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Nah,
kesedihan yang Yairus alami pada waktu itu akhirnya berubah menjadi sukacita. Wah, pasti ya dari sedih sekali, putus asa, akhirnya dia menjadi sukacita. Karena apa? Ada satu pengharapan, anaknya boleh hidup kembali. Nah, anak-anak, tadi yang Ibu tanyakan, yang pernah bersedih, ada yang beberapa teman kita yang bilang pernah bersedih, iya, pernah bersedih. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita bersedih? Nah, apa yang kita lakukan saat kita bersedih? Ayo. Boleh dijawab. Menangis. Iya, menangis. Berdoa. Iya, apalagi? Gulung-gulung. Gitu ya. Banting-banting, marah-marah, sedih, menangis gak habis-habis gitu ya. Enggak, berdoa. Ya, iya betul. Kita harus memohon penghiburan kepada Tuhan Yesus ya. Berdoa, mohon penghiburan pada Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi ya orang-orang yang bersedih dan memberikan penghiburan kepada kita. Nah, anak-anak, selain itu, kita juga harus mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kasih dan karyanya itu tidak terduga dan selalu melebihi dari akal pikiran kita. Nah, anak-anak, kalau sekarang kita melihat, kalau itu tadi ya, kalau kita bersedih, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Nah sekarang, kalau kita melihat orang lain bersedih, atau teman kita bersedih, saudara kita bersedih, apa yang kita lakukan? Menghibur. Ya, menghibur mereka, gitu ya. Menghibur. Ya, bagaimana caranya menghibur mereka? Kita bernyanyi, gitu ya. Hiburan kan? Kita bernyanyi, gitu ya. Mengajak berdoa. Oh iya, mengajak bermain. Mengajak bermain, apalagi? Yuk, Arcat, apa Arcat? Kalau kamu lihat temannya bersedih, apa yang kamu lakukan? Ayo Darren. Mengajak bermain. Mengajak bermain. Kan udah. Oh iya, nggak apa-apa sama. Apa Darren? Yang Darren lakukan kalau ada temannya Darren bersedih, atau adiknya Darren bersedih, atau papa atau mama yang bersedih? Ya, menghibur kan. Menghibur, ya. Menghibur dengan cara apa maksudnya? Ajak berdoa, gitu ya. Nah, yuk, yang lainnya Jenny, Gam, Rafael, boleh. Yuk, kalau teman-teman kita lagi bersedih, apa yang kita lakukan? Atau saudara kita lagi bersedih, apa yang kita lakukan? Sevanya, boleh, silakan. Karin, Lea, ya. Ayo, boleh bersuara semuanya. Menghibur. Ya, betul, gitu ya. Kita selain tadi berdoa, ngajak bermain, gitu ya. Kita bisa menjadi pendengar bagi mereka loh. Nah, kesedihan apa yang mereka alami ketika kita mendengarkan mereka menyampaikan sesuatu, nah mereka akan sedikit terbantu, sedikit longgar apa yang menjadi bebannya dia. Ya, kemudian kita harus berusaha membantu dia dengan kemampuan kita. Ya kayak tadi, berdoa, ngajak bermain, ya. Kemudian ada lagi yang penting, ya. Mengajak mereka
dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dan damai kepada mereka. Nah, karena apa? Tuhan Yesus mampu menghibur kita. Anak-anak boleh bersedih enggak kalau begitu? Boleh bersedih enggak? Boleh. Oh iya, boleh bersedih. Tetapi tidak berlarut-larut. Karena Tuhan mampu memberikan penghiburan kepada kita. Dan pasti Dia akan berikan yang terbaik bagi anak-anak, bagi kita semuanya. Nah, ada satu kalimat yang perlu kita ingat gitu ya, perlu kita baca baik-baik. Ini ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya kalimat ini. 2, 3. Jangan meratapi diri dan terus-menerus bersedih, tetapi tidak orang mampu memberikan semangat dan penghiburan bagi mereka untuk bersedih, karena Tuhan Yesus telah memberikan semangat dan penghiburan bagi kita. Tuhan telah memberikan semangat dan penghiburan bagi kita. Nah, perlu bersedih berlarut-larut, bersedih terus-terus? Tidak perlu ya. Bersedih boleh, tetapi tidak boleh terus-menerus bersedih. Karena Tuhan adalah yang memberikan penghiburan bagi kita. Dan kita juga harus memberikan penghiburan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan kita, memerlukan penghiburan dari kita, ya. Yuk, kita akan menghafalkan satu ayat dari Matius 5 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 4. 2, 3. Matius 5 ayat 4. Matius 5 orang yang berdoa karena mereka akan dihibur. Bagi orang yang bersuka cita, kita ulang sekali lagi. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang bersuka cita, mereka akan dihiburkan. Karena mereka akan dihiburkan. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah minta anak-anak untuk membuat ini ya, kertas yang berbentuk hati. Di grup Ibu sudah share. Yuk kita buat kertas yang berbentuk hati, ya, seperti ini. Nah, apa gunanya? Ini adalah hati kita. Kadang-kadang kita bersedih, gitu ya. Ya, kadang-kadang kita bersedih, kadang-kadang kita menangis. Kita tuliskan apa yang menyebabkan kesedihan kita di sini. Tuliskan di sini, ya. Apa yang menyebabkan kesedihan kita? Kita tuliskan di sini. Ya. Sudah ditulis? Ayo ditulis sekarang. Ditulis sekarang. Ibu juga tulis. Apa yang menyebabkan kesedihan kita yang sangat sedih sekali sampai kita menangis? Yuk. Kemudian nanti bawahnya kalau kita bersedih, apa yang kalian lakukan? Ya. Apa yang menyebabkan kesedihan kita di sini, kemudian bawahnya tuliskan apa yang kalian lakukan waktu kita bersedih. Oke?
Nah, sudah? Ibu kasih waktu 2 menit. Wah. Sudah. Ibu kasih contoh ya punyanya ibu. Nanti kalian juga membacakannya. Saya bersedih karena ibu saya dipanggil Tuhan. Nah, Bu Syekh pada waktu bersedih karena apa? Karena ibunya Bu Syekh dipanggil Tuhan. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Ibu tuliskan di sini di bawahnya. Saya juga. Nah, saya berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya. Karena saya yakin ibu saya sudah bersama Tuhan di surga. Nah, seperti itu contohnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu anak-anak buat, nanti ada beberapa Video sudah. Ya. Kalau sudah, bisa dibacakan untuk kita semua. Siapa yang mau bacakan punyanya? Tadi kayak ibu ini. Rafael sudah? Ditulis Rafael. Gam sudah? Tulis Gam. Sefanya. Sudah Sefanya? Ayo ditulis. Yuk. Karin sudah? Yuk. Yang sudah boleh langsung angkat tangan. Irfan, Michael, sudah? Adonia, Lea, sudah semua? Jenny, Arca, Kesia, Sudah. Nada, Hebe, yuk 1 menit lagi. Gak usah panjang-panjang, 1 aja enggak apa-apa. Sudah? Yuk. Ibu minta Karin membacakan punyanya Karin. Boleh enggak? Saya bersedih karena keinginan saya tidak tercapai. Oke. Apa yang kamu lakukan? Berdoa. Oke. Kesia. Sudah Kesia? Belum selesai. Oh ya, oke selesaikan. Sudah? Siapa yang sudah? Jenny, sudah Jen? Yuk, boleh dibacakan? Saya bersedih karena COVID. Karena apa? Karena ada COVID. Oh, karena ada COVID. Iya. Gak bisa kemana-mana ya, sudah bebas. Apa yang dilakukan oleh Jenny kalau begitu? Berdoa. Oh iya, berdoa. Oke. Mungkin ada yang lain? Siapa yang mau
membacakan punyanya? Dia. Oh ya, Yel. Saya bersedia. Tidak apa? Saya bersedih karena nggak dapat nilai bagus. Nggak dapat nilai bagus. Oh. Apa yang dilakukan Gedi? Berdoa. Oke. Siapa lagi yang mau? Nada. Oh, Nada. Silakan, Nada. Kami bersedih karena ingin bertemu keluarga. Oh, bertemu keluarga tapi belum bisa gitu ya? Ya, silakan Nada. Berdoa. Oh iya. Ya, oke. Berdoa minta pertolongan Tuhan ya. Oke. Luar biasa anak-anak. Ada yang mau sampaikan lagi dari teman-teman yang lainnya? Sudah dituliskan semua kan? Kesia, Bu. Oh, Kesia. Silakan Kesia. Mendapat ranking 5. Lalu yang saya lakukan adalah terus belajar setiap hari dan berdoa. Oh, hebat. Luar biasa, Kesia. Dapat ranking 5 masih bersedih loh ya. Harusnya ranking 1 ya, Kesia ya. Luar biasa. Ya, belajar dan terus berdoa. Oke. Nah, anak-anak, ada lagi yang mau sampaikan punyanya dia? Punyanya kita? Sudah tidak ada? Oke. Nanti dibaca baik-baik ya. Waktu diam-diam, oh saya itu bersedih karena ini. Kemudian saya harus berdoa dan tadi Kesia belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya. Ini dibaliknya. Kemudian yang di sebelahnya, dibaliknya yang masih kosong. Ya. Apa yang kalian lakukan saat melihat orang lain bersedih? Nah, tadi kan untuk diri kita sebelahnya. Sekarang baliknya untuk orang lain. Ya, kalau kita melihat orang lain sedang bersedih, apa yang kalian lakukan? Ayo kita tuliskan. Nah, tidak usah panjang-panjang juga tidak apa-apa, panjang juga boleh. Apa yang dilakukan saat lihat orang lain bersedih? Sudah? Sudah? Oke. Boleh dibacakan. Siapa yang mau bacakan? Menghiburnya. Nada. Mengajak untuk berdoa. Oh iya, Mengajak berdoa. Mengajak untuk mengajak berdoa. Ya. Siapa lagi? Mengajak untuk bermain. Mengajak bermain. Menghibur ya, supaya nggak sedih lagi. Nah, apa lagi? Menghiburnya, menyemangatinya, dan mendoakannya. Oke. Menghibur, bermain, dan mendoakannya. Mengajak bermain. ngajakin keliling, Ngajak keliling. Oh, nggak boleh keliling sekarang. jalan dulu. Tidak boleh jalan-jalan keluar. Ada virus corona. Nah, ya, anak-anak,
apa yang kita tuliskan di sini, ya, baik untuk diri kita juga untuk orang lain, ya. Ini peganglah dan ingatlah dan lakukan dalam hidup kita. Itu komitmen kita. Ketika kita bersedih, ya, maka itu yang harus kita lakukan. Ketika kita melihat orang lain bersedih, itu juga yang harus kita lakukan, ya. Oke, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semuanya untuk kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, orang-orang yang bersukacita. Karena Tuhan adalah penghibur kita. Tuhan adalah kekuatan kita, ya. Kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Minta Bu Titis mimpin kita dalam doa. Kita semua berdoa, sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan anak yang sakit, membangkitkan anak yang sakit ini. Kami rindu ya Tuhan, kalau Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada anak-anaknya yang percaya. Kami sungguh bersyukur. Tuhan Yesus, kami tahu dalam hidup kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami atau tidak sesuai dengan harapan kami, ada duka di hati kami, ada kesedihan. Tapi kami mau percaya terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Dan jikalau kami melihat teman kami, orang tua kami, adik kakak kami bersedih, berduka, kami pun juga boleh memberi penghiburan kepada mereka semua, mendoakannya, memberi semangat kepada mereka semua. Untuk anak-anak kami yang ada di kelas ini, kami juga bersyukur supaya anak-anak kami tidak bersedih lagi, karena percaya kepada Tuhan Yesus menolong. Terima kasih untuk Bu C yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Titis. Nah, anak-anak, terima kasih sudah beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi setiap kita semuanya, ya. Oke, selamat hari Minggu. Foto dulu, Bu. Oh iya, foto dulu. Selalu lupa. Foto Nah, dulu. kita foto dulu ya. Anak-anak yang sudah tadi bawa ini, hatinya boleh ditaruh samping begini mungkin ya, agak jauh sedikit. Begini ya. Nah, kita mau foto sama-sama. Yang sudah pegang ini. Mana? Semuanya sudah siap? Michael, boleh dibuka kameranya? Oke ya, yang sudah siap boleh ditaruh sampingnya. Siap? 2, 3. Sekali lagi ya. 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Bu? Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan Yesus. Minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat berhari Minggu. Selamat hari Minggu semua.